Iya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Selamat siang semuanya. Untuk sesi pada pertemuan siang hari ini, sebelum saya memulai dari tugas yang kemarin yang sudah diberikan, overall sudah sangat bagus. Before kita mungkin lanjut pada bahan selanjutnya, ada hal yang mungkin buat kalian masih belum uh, jelas, either dari bentuk brand personality, what is brand, kemudian dari perspektif 4P, Pestel, dan SWOT, apakah ada pertanyaan regarding tentang itu? Silahkan kalau ada. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, just to recap, so basically kalau kita ingin menganalisa suatu bisnis, kita melakukan dua hal. Yang pertama yaitu internal analysis, kemudian kita melakukan yang disebut dengan external analysis. Internal analysis itu dibagi sebenarnya menjadi tiga ya. Pada prinsipnya ada tiga, yaitu kita mengenal yang disebut dengan five forces analysis, kemudian kita mengenal juga yang disebut dengan 4Ps, dan kemudian kita melakukan yang disebut biasanya five forces analysis itu menentukan strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan secara internal, kemudian dari 4P-nya itu lebih terhubungan dengan pendekatan marketing mix yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kalau kita berbicara tentang external analysis, maka ada dua hal yang kita lakukan, yaitu pertama adalah kita berbicara tentang pestle analysis, which is basically kalau pestle analysis kita berbicara tentang environment dari bisnis tersebut, kemudian kalau kita setelah kita menentukan pestle analisisnya, baru kemudian kita menentukan SWOT analisisnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang itu, dari either 4Ps, kemudian 5 forces analysis. Jadi 5 forces analysis itu kalau Anda masuk di business school dimanapun, itu pasti akan selalu dipakai ya, 5 forces analysis, kemudian 4P. 4P biasanya terkoneksi dengan marketing mix, kemudian kalau kita berbicara tentang external analysis, kita berbicara dengan pestle dan SWOT analysis. Before kita lebih lanjut tentang itu, apakah ada bagian dari either 4P, kemudian 5 forces analysis, kemudian kalau kita berbicara tentang seperti misalnya, jadi kalau kita berbicara tentang five forces dan apa namanya, four piece dan kemudian five forces analysis, kita berbicara tentang positioning of the product. Sekarang setelah kita menentukan 4P-nya, kemudian kita menentukan five forces-nya, maka kita bisa menentukan positioning dari produk. Jadi setiap Anda punya produk dan kemudian ingin berkompetisi dalam segmentasi produk yang sama, maka Anda harus menentukan positioning seperti apa. Seperti sudah yang saya jelaskan sebelumnya, seperti kalau kita lihat di coffee market pemain kopi itu banyak sekali. Jadi let's straightforward bahwa kalian tidak semuanya akan lulus jadi diplomat ya, atau mungkin bekerja di instansi pemerintah. Some of you mungkin akan masuk kepada segmentasi jadi pengusaha, dan ini menjadi bekal buat Anda ketika leader bekerja di company. Anda bisa melihat company itu apakah dia akan long term-nya akan bagus atau mungkin secara prospek tidak akan bagus. Some of you mungkin juga akan masuk pada
orang bekerja di saham, jadi melihat pergerakan saham itu sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan tersebut. Kalau lihat seperti misalnya Apple itu kalau kita lihat harga saham Apple di 2008 itu harganya sekitar kalau tidak salah $200 ya. I think now is almost hold on share price, Apple share price. Like 5 years, year to year. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021 terakhir di 158 ini ya. Kalau kita lihat di 5 tahun yang lalu, saya bukan $27 ya. Jadi $27 peningkatan sahamnya itu ke harga 149 per lembar saham itu. Kalau Anda investasi di Apple misalnya let's say 5 tahun yang lalu 28, berarti sebenarnya kalau let's say Anda beli 10 juta Anda investasi 10 juta di 10 juta uang Anda investasi ke Apple gitu. 5 tahun yang lalu di 2018 ketika harganya masih 28 US dollar. Kemudian di 2021 harganya sudah naik menjadi 148, which is basically you make profit $120. Jadi dari 10 juta itu sudah sekarang menjadi 24 juta mungkin ya. Harga nilai, berarti Anda sudah profit sebenarnya 14 jutaan. So, bagaimana kita melihat suatu perusahaan itu dia akan untung ke depannya atau prospeknya akan bagus. Itu bisa dilihat dari dengan menggunakan pendekatan tersebut tadi, bahwa apakah perusahaan tersebut dia positioning-nya bagus di pasar. Let's say seperti ini ya. Bagi kalian mungkin saya tidak tahu sejauh mana Anda familiar dengan pasar keuangan atau kemudian stock market dan commodity market. Apakah ada di antara kalian yang sudah belajar investasi atau membeli saham di satu perusahaan? Karena yang membedakan kita dengan Amerika Serikat itu kalau kita lebih jauh bekerja keras daripada orang Amerika. So basically we spend more hours working daripada orang Amerika. Mereka itu kerjanya santai, tapi mereka tidak terbiasa saving money. Nah, apa yang maksud dengan tidak terbiasa saving money? Jadi uang yang mereka punya itu diinvestasikan ke perusahaan. Jadi misalnya kalau kita kan selalu diajari menyimpan uang. Jadi ketika kita simpan uang di bank, biasanya memang ada bunga bank. But itu kalau dipotong pajak itu hasilnya itu sangat sedikit. Ketimbang misalnya Anda investasi di perusahaan yang Anda tahu bahwa perusahaan ini, let's say mungkin 10 years, 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian itu akan menjadi perusahaan yang sangat besar sekali gitu. Dengan market kapitalisasi yang mungkin akan sangat besar. Let's say seperti misalnya contoh misalnya ya, Anda investasi ke Garuda Indonesia, let's say 5 tahun yang lalu. Kemudian Anda membuat analisa atau investasi tanpa membuat analisa bagaimana prospek bisnis Garuda Indonesia ke depannya. Let's say like 5 years ago you invest in Garuda, ternyata Garuda 5 tahun kemudian tidak ada yang tahu akan ada COVID, kemudian ternyata sahamnya jadi jatuh. So basically let's say you invest seperti 10 juta 5 tahun yang lalu, kemudian 5 tahun kemudian ternyata dari 10 juta itu sekarang uang Anda tinggal let's say 500.000. So basically you lost 9.500.000. So that is very important. Anda melihat performa suatu company itu sangat dipengaruhi oleh strategi bisnisnya. Kalau kita lihat seperti misalnya kita lihat di misalnya ini airline company di Indonesia itu kan pemainnya cukup tidak terlalu banyak ya, cenderung misalnya dia monopoli ya. Ya, kita lihat misalnya kalau kita masuk di segmentasi, kalau kita masuk di segmentasi high price high quality, maka Garuda itu masuk di segmentasi ini. Kemudian ada high quality low price. Sebenarnya di sini bisa masuk let's say Citylink.
Kemudian kalau kita bicara tentang low price, low quality, high price, kalau di I don't know, basically your apa namanya, your experience ya. Ada yang punya input nggak? Apa perusahaan maskapai di Indonesia yang high price, low quality? Kalau di segmentasi bagian lower price, lower quality, mungkin kita bisa bilang seperti misalnya Lion Air ya. Kemudian let's say I think AirAsia juga masuk di sini. Ini masuk budget airline. Yeah. Jadi the best business basically yang ada di perusahaan itu adalah kalau itu tergantung dari pasar ya. Kalau di Indonesia itu orang Indonesia itu cenderung, pasar di Indonesia itu cenderung very high sensitive to price. Jadi orang Indonesia itu sangat sensitif terhadap harga. Jadi kapan harganya naik itu menjadi sangat sensitif buat masyarakat, karena kalau kita lihat dari segi pasar di Indonesia itu majority itu dikuasai oleh menengah ke bawah. Jadi kapan kita segmentasinya dia high price high quality itu tidak akan terlalu apa namanya laris di kita, karena memang dari segi demand dan kemampuan customer itu berada di lower price. Jadi orang Indonesia itu pengen lower price tapi high quality. So basically pendekatan dari Garuda Indonesia ketika apa namanya punya anak perusahaan yang nama Citylink itu sebenarnya sudah sangat bagus. Eventually, sadly, yang tidak diperbaiki dan tidak dilihat dari apa namanya pendekatan Garuda itu adalah high price dan high quality-nya, sehingga segmentasi pasar yang sebenarnya mendominasi di wilayah ini ya. Jadi segmentasi pasar di Indonesia itu sangat dikuasai oleh di bagian ini. Jadi lower price, low quality lower price, kemudian high quality lower price. Jadi dia sangat sensitif terhadap harga. Kalau bisnis tersebut dia masuk pada high price lower quality, majority tanda-tanda perusahaan itu akan bangkrut kalau dia masuk pada segmentasi di positioning high price dan lower quality. Itu majority perusahaan yang memperlakukan strategi ini, majority itu biasanya potensialnya akan bangkrut dan tidak akan bagus ke depannya. Jadi kalau Anda melihat suatu perusahaan ketika dia menentukan harga yang sangat tinggi sementara kualitas yang diberikannya itu buruk, maka Anda bisa mengambil keputusan bahwa kalau saya mau berinvestasi di perusahaan tersebut, saya tidak akan berinvestasi karena menurut saya this is not going to be good, karena market itu tergantung dari market ya. Karena market itu dia very sensitive to price, rata-rata negara berkembang itu dia marketnya itu sangat sensitive to price, maka pendekatan bisnis di segmentasi ini itu sangat buruk sekali. Nah, kalau misalnya di negara yang memang dia memiliki apa namanya pendapatan income yang besar, maka ketika berada di segmentasi atau perusahaan-perusahaan tersebut berada di segmentasi high price dan high quality itu bisa-bisa aja. Nah, saya Garuda Indonesia kalau dia beroperasi di wilayah Eropa itu fine-fine aja. Kenapa? Karena memang masyarakatnya itu memiliki income yang besar. Jadi sensitivity terhadap price itu tidak sesensitif orang yang ada di Indonesia. Unfortunately, karena pendekatan strategi pricing-nya itu high price high quality, maka yang naik Garuda di Indonesia itu bisa kita katakan bahwa either you want to show off, ingin menunjukkan bahwa saya mampu, atau betul-betul Anda mampu, atau dibayarin gitu. Jadi orang yang naik Garuda Indonesia itu hanya 3 potensial yang mungkin bisa terjadi. Either dia ingin menunjukkan bahwa dia naik Garuda, atau mungkin dia benar-benar kaya, dan atau yang ketiga adalah apa namanya dia dibayarin orang-orang lain. So that is basically the main problems of Garuda Indonesia. I think the biggest problem is the pricing. Jadi kalau kita lihat perbedaan harga itu dari Garuda Indonesia ke Lion Air itu bisa 100% lebih. Atau kalau misalnya di sini harganya 700, ini bisa 2 juta. So the margin price bagi Anda yang sensitif terhadap price ini sudah
otomatis tidak akan menjadi option di bagian ini, sudah pasti tidak akan menjadi option ya. Garuda Indonesia tidak akan menjadi option. Jadi option yang Anda punya adalah Citylink dan Lion Air dan AirAsia. Nah, strategi perusahaan ketika misalnya Garuda ingin mengalihkan customer dari sini ke sini, ada permasalahan. Kenapa? Seperti misalnya ketika dia ingin membuka bisnis baru, dia ingin membuka Citylink, dia kan harus beli pesawat. Dia kemudian harus membuka rute baru. Kemudian ketika membuka rute baru, dia harus bersaing dengan pemain yang sudah ada, let's say Lion Air yang mungkin jalur penerbangannya udah ada sebelumnya. So they basically Citylink and Lion Air and AirAsia itu very competitive. Jadi kalau misalnya ini sedikit saja harganya jauh lebih tinggi dari ini, dia bisa menang, tapi dari cost, misalnya cost company yang dikeluarin untuk misalnya membeli pesawat baru, itu kan harus dibayar cicilannya. Dan return-nya itu kalau induk perusahaannya tidak bisa menghasilkan profit, maka kemungkinan besar ini juga tidak akan survive. So basically bagi kalian ketika melihat satu perusahaan, mungkin Anda melihat ya BUMN di Indonesia itu perusahaan yang dikelola oleh pemerintah, ownership-nya belongs to the government, itu majority let's say doesn't perform well. Anda bisa sebenarnya menganalisisnya dengan sangat sederhana sekali, apakah dia berada di positioning high price high quality, kemudian lower price high quality, kemudian apakah dia ada lower quality dan lower price. Apart from that, kita juga bisa melihat menganalisisnya dengan pastel yang tadi ya, kita lihat dari kondisi misalnya environment dari perusahaan tersebut. Misalnya kondisi environment dari Garuda Indonesia dengan pendekatan pastel analysis, yaitu kalau kita lihat kita berbicara tentang politics, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Kalau secara politik kita lihat misalnya ya, ini kita let's say aja kita menganalisisnya dari segi dari contoh kasus Garuda Indonesia ya. I think Garuda Indonesia itu menjadi salah satu case yang menurut saya itu menarik untuk kita lihat bersama. Di tahun 2014, saya kalau Anda sering jalan ke Kota Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, di lantai dekatnya Sucite itu ada kantornya Garuda Indonesia. Salah satu sebenarnya ketika saya melihat kantor itu, saya sempat bicara sama teman saya bilang sepertinya Garuda Indonesia ini pendekatan bisnis ini ada sesuatu yang sangat salah sekali gitu. Kenapa? Karena dia membuka kantor di mall, which is basically biaya sewa di mall itu sangat mahal sekali. Dan pada saat itu orang sudah tidak ke kantor untuk membeli tiket, which is basically you can buy ticket from Traveloka. What's the point Anda buat kantor, buka kantor di mall untuk orang mengunjungi, padahal orang ketika beli tiket itu sudah online semua. So basically just wasting money. Dan itu masih terus dilakukan. Jadi ada beban cost yang sebenarnya return-nya tidak ada. Kalau kita bicara tentang return, berarti kita ngeluarin uang, tapi uang tersebut tidak kembali, tidak ada kalau kita bicara tentang bisnis kan you spending money basically to get return, tidak dapat untung gitu. Kalau dia spending money tidak dapat return, itu akan menjadi beban perusahaan. Karena kalau kita lihat dari bisnis airline company itu berat ya. Anda harus bayar misalnya parking space di bandara. Kemudian biaya utang misalnya cicilan pesawat yang Anda beli itu mahal banget harganya. Belum lagi misalnya biaya aftur. Berbeda kalau kita secara internasional kita bandingkan dengan Emirates Airline. Emirates Airline itu dia mampu dengan skala perusahaan yang sangat besar sekali, dengan satu kali pembelian pesawat yang jumlahnya sangat besar, itu karena disebabkan pemerintahnya memang kaya gitu dan diberikan subsidi secara luar biasa, sehingga perusahaan itu bisa mendominasi industri pesawat terbang. Ada satu hal yang harus Anda ingat, bahwa ada satu kita berbicara tentang, kalau kita berbicara tentang bisnis, ada dua hal yang kita lihat ya. Pertama adalah high entry of barrier. Jadi ketika high entry of barrier itu ketika kita masuk dalam suatu perusahaan, apakah mudah memasuki suatu bisnis, apakah mudah untuk memasuki segmentasi bisnis tersebut. Kemudian kedua ada, tapi kadang medium entry of barrier ini tidak dimasukkan ya, jadi orang langsung kepada low entry of barrier.
Nah, banyak bisnis yang ketika kita berbicara tentang high entry of barrier atau ketika kita ingin memasuki segmentasi berikut tersebut, itu resikonya itu sangat tinggi sekali. Cirinya adalah pertama, bisnisnya itu besar, kemudian kapital yang dibutuhkan itu juga besar. Contohnya seperti apa? Let's say contohnya seperti airline company, majority itu adalah industri transportasi ya, kayak train, kemudian itu tidak semua orang, tidak semua perusahaan itu bisa memasuki bisnis tersebut. Jadi hanya beberapa company yang sebenarnya bisa masuk di segmentasi bisnis tersebut atau golongan bisnis tersebut ya. Kemudian contohnya adalah petroleum atau industri minyak, perminyakan, kemudian gas, ya semua yang membutuhkan modal yang besar itu adalah jenis perusahaan yang kita sebutnya itu adalah perusahaan yang high entry of barrier. Kemudian ada yang disebut dengan jenis medium entry of barrier gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk, tapi majority lebih rendah barrier itu tantangannya ya. Ketika memasuki segmentasi bisnis tersebut, let's say perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu modalnya besar tapi tidak terlalu besar juga gitu. Masih ada beberapa perusahaan yang bisa memasuki segmentasi perusahaan tersebut. Let's say misalnya perusahaan media ya. Media itu cukup medium entry barrier gitu. Tergantung dari medianya apakah Anda mau media besar atau media dengan market yang skalanya medium atau besar, itu tergantung dari mediumnya seperti apa. Kemudian ini juga bisa masuk di sini industri telekomunikasi ya. Let's say misalnya Telkomsel dan bisnis-bisnis yang secara modal itu memang membutuhkan dengan skala kapitalisasi yang harus besar di awal. Kemudian kalau contoh dari medium bisa juga misalnya batu bara ya. Batu bara itu kan ada yang scale-nya itu mining kecil, kemudian ada mining besar. Jadi ada tidak semua, let's say industri mineral itu masuk pada segmentasi high entry barrier, ada juga yang medium entry barrier. Kemudian kalau kita berbicara tentang jadi gini, kalau kita berbicara tentang high entry barrier itu selalu dikonotasikan dengan pasti high risk, risikonya tinggi. High risk tapi high risk high return. Jadi kalau bisnisnya tepat itu dengan risiko tinggi tapi untungnya juga besar. Kalau kita berbicara tentang medium entry barrier, kita berbicara tentang medium risk, medium return. Nah, kalau kita berbicara tentang low entry barrier, maka let's say ini banyak banget ya. Biasanya bisnis yang ada dalam segmentasi ini itu pemainnya sangat banyak sekali, bahkan dia kalau kita lihat dari strategi bisnis itu kan ada dua ya. Ada disebut dengan red ocean, ada yang disebut dengan blue ocean. Jadi kalau kita berbicara tentang red ocean berarti itu pemainnya udah sangat banyak sekali. Let's say misalnya penjual bakso, bisnis bakso gitu. Kemudian dari contoh beberapa yang kayak dari perusahaan yang Anda buat itu ada yang memang masuk lebih majority masuk di sini ya. Let's say 99% masuk pada low entry barrier. Kenapa? Memang modal yang Anda punya itu sedikit, kemudian kompetitornya tuh banyak gitu. Jadi usually ciri khas dari perusahaan yang segmentasi yang low entry barrier itu dia pemainnya banyak, kemudian modal yang dibutuhkan itu kecil gitu. Let's say UMKM ya, malah banyak di antara kalian yang buka bisnis makanan, so usually itu low entry barrier. Nah, low entry barrier bisnis itu pasti dia konotasinya itu sangat dekat dengan lower risk, risikonya rendah dan returnnya rendah. Kalau Anda mengatakan bahwa banyak kok industri yang makanan yang kemudian dia udah change seperti Starbucks, dia low entry barrier,
masuk, enggak loh, Starbucks itu dia high entry barrier loh, karena dengan positioning brandingnya itu dia berada di high price dan high quality. Karena dia tidak saja menjual minuman, tapi basically mereka itu jual itu suasana. So ada kompensasi dari harga tersebut yang Anda harus bayar gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi negara, maka negara-negara yang biasanya tergantung dari pendapatan negara tersebut, biasanya itu sangat berkorelasi tentang barrier dari perusahaan tersebut, barrier dari jenis industri yang majority perusahaan di negara tersebut memasuki segmentasi tersebut ya. Kayak misalnya let's say kita berbicara tentang Jerman itu dia itu rata-rata memiliki industri yang high entry of barrier. Kenapa? Karena memang di negara tersebut orang rata-rata punya pendapatan yang tinggi, kemudian bekerja di perusahaan dengan gaji yang besar, sehingga untuk memasuki bisnis yang memang high entry of barrier, mereka itu mampu untuk melakukan itu. Let's say mereka punya German car ya, dia punya Mercedes-Benz, mereka punya BMW. Di Inggris mereka juga punya let's say like luxurious cars kayak misalnya Aston Martin. So kalau misalnya negara yang low entry of barrier seperti kita di Indonesia itu ingin memasuki segmentasi perusahaan high entry of barrier, itu resikonya sangat besar karena modalnya sangat besar. Jadi perusahaan yang dikelola dengan high entry of barrier itu membutuhkan manajemen yang sangat bagus gitu dan harus sangat profesional. Nah, kalau misalnya Garuda Indonesia berada di posisi high entry of barrier, kemudian pengelolaannya dikelola let's say dari kita lihat komisarisnya dari partai politik, you basically bisa menebak lah arahnya perusahaan ini akan kemana. Kalau saya misalnya ingin berinvestasi di perusahaan tersebut, saya mungkin akan berpikir kalau saya beli sahamnya ini, kemudian yang mengelolanya itu nggak benar gitu, I don't think I'm gonna buy saham tersebut karena saya sayang dengan uang saya gitu. Saya nggak akan beli perusahaan yang saya lihat orang yang mengelolanya itu nggak benar, karena saya ingin untung kan. Jadi salah satu aspek yang menyebabkan perusahaan itu bisa besar, dia harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Dengan dikelola oleh profesional, maka orang akan tertarik untuk membeli saham atau let's say berinvestasi di perusahaan tersebut. Unfortunately itu yang tidak terjadi di Indonesia ya, karena perusahaan-perusahaan let's say plat merah itu kalau kita lihat di jajaran komisarisnya itu kalau sudah masuk dari partai politik itu menyebabkan pasar itu menjadi kayak ragu ya untuk membeli saham-saham tersebut. Kalau misalnya nih ya, hypothetically, let's say suatu hari kalau saya ditanya satu hari saham yang saya ingin beli gitu di Indonesia, kalau misalnya dia melantai di bursa saham, most likely saya akan, kalau Gojek buka ya, tanpa mempromosikan Gojek, most likely saya akan membeli saham tersebut. Saya interested untuk membeli saham atau berinvestasi di Gojek. Kenapa? Karena pertama dari kita lihat dari performa dari perusahaan ketika dia setup kemudian sampai sekarang, pasarnya besar, kemudian banyak usernya banyak, dan kalau misalnya ini mereka bekerja sama dengan Tokopedia, kemudian dari kapitalisasi sudah bagus, kemudian market expansion-nya udah bagus, kemungkinan besar perusahaan ini akan menjadi bisa sangat besar ke depannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu baru launching, kita bisa investasi ke situ. Jadi kita bisa memperkirakan let's say 10 years ke depan kita bisa dapatkan profit dari investasi kita di perusahaan tersebut. Jadi dengan memahami seperti misalnya very basic ya, kita belajar tentang pricing, strategi perusahaan itu, strategi harganya seperti apa. Kita sebenarnya bisa melihat bahwa kayak misalnya di Gojek dengan Grab, kita lihat pricing-nya, apakah ada perbedaan pricing antara Gojek dan Grab. Kemudian kalau ada perbedaan, mungkin kalau Anda masih ingat dulu di sini tuh ada Uber. Jadi dulu ada Uber, kemudian Uber hengkang dari Indonesia ya. Karena what makes Uber itu nggak sanggup bertahan di pasar Indonesia itu karena pricing. Dan pricing-nya itu sangat mahal, very expensive. Kemudian
apa namanya, drivernya itu sedikit. Jadi karena drivernya sedikit, kapitalisasi pasarnya sedikit, dia mau tidak mau harus naikkan harga supaya bebannya itu tertutupi kan. Nah, yang berbeda dengan skala Gojek ini, dia kapitalisasinya besar, jadi drivernya banyak, usernya banyak, jadi harga yang bisa ditawarkan itu seperti itu gitu. Tidak terlalu mahal atau sesuai dengan basically kemampuan pasar yang ada di negara kita. So from the price kita bisa melihat prospek dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya ada, kalau let's say misalnya Gojek dan Grab itu suatu hari melantai di bursa saham, Anda bisa punya pertimbangan gitu, Anda mau investasi kemana. Sama dengan misalnya platform online ya, kalau kita lihat ada Lazada, ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, ada Bukalapak gitu. Anda bisa melihat dari misalnya 4 platform ini, yang mana menurut Anda itu Anda lihat secara prospek bisnis itu pricing-nya apakah jauh lebih bagus, kemudian produk yang ditawarkan apakah which one is better, kemudian promosinya seperti apa, kemudian place-nya seperti apa. Anda lihat dari segi 4Ps-nya, apakah dari 4Ps itu kemudian ini kalau saya masuk di bisnis tersebut, apakah dia akan sukses ke depannya. Jadi kita mempelajari strategi suatu bisnis itu tidak mesti bahwa kita harus berbisnis. Sometimes we need that to basically analyze bahwa company ini apakah ke depannya itu akan bagus atau tidak gitu. Anda bisa gunakan kalau Anda bekerja di perusahaan tersebut, jadi Anda bisa melihat, oh masa depan perusahaan ini akan sampai kapan ya. Kalau misalnya saya kerja di sini, apakah saya punya future gitu. Atau misalnya Anda melihat bahwa saya mau investasi di perusahaan ini, apakah investasi saya ke depan itu akan profitable atau tidak. Tadi yang seperti saya bilang, bahwa kalau di Amerika Serikat itu, majority orang itu nggak simpan uangnya di bank, tapi ketika dia dapat salary, dia investasikan ke perusahaan. Jadi ketika within like 5 years, karena setiap tahun itu kan pasti ada penutupan buku ya, dan itu kan pasti ada apa namanya return atau hasil bagi dari saham yang sudah diperoleh gitu. Dan mereka itu dapat uang dari situ. Kalau kita kan berbeda, kita punya uang kita simpan di bank, jadi tidak ada pertambahan nilai value dari uang tersebut. Apalagi kalau misalnya uang itu equal dengan inflation. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, kemudian kayak misalnya uang 10.000 di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu nilainya tidak sama dengan 10.000 di tahun ini. Jadi ada decreation of value. Jadi nilai dari uang tersebut itu menurun. Kalau misalnya Anda punya saving 1 juta di 10 tahun yang lalu, itu 1 juta di 10 tahun yang lalu itu besar nilainya, Anda bisa beli macam-macam, tapi 1 juta di tahun ini itu rendah nilainya. Jadi ada yang disebut dengan decreation of value. Decreation of value of money itu dipengaruhi oleh misalnya rate of inflation atau inflasi ya. Nah, kalau misalnya Anda berinvestasi, tidak saving uangnya di bank, Anda investasi di perusahaan dengan melihat indikator perusahaan tersebut, apakah dia akan prospeknya akan bagus ke depan, maka return dari uang Anda yang seharusnya Anda simpan di bank itu Anda pindahkan, misalnya saya investasi let's say di Gojek nih, most likely kalau analisa bisnis Anda tepat, itu akan untung ke depannya. Jadi Anda dapat return dari investasi Anda. Nah, ini yang Anda harus kalian harus bisa, karena sekarang itu platform investasi itu udah sangat banyak ya, dan ada kecenderungan pasar sekarang itu switching dari saving money. Kalau di Amerika Serikat itu memang dari kecenderungan ya negara-negara seperti terutama di Amerika Serikat, kemudian di Eropa, di Inggris, itu kecenderungan orang untuk saving money itu sudah rendah. Yang mereka lakukan adalah masuk di bursa saham gitu dengan membeli saham-saham perusahaan yang mereka anggap itu cukup bagus gitu. Kayak misalnya nih ya, saya berikan contoh kepada kalian, kita lihat kayak misalnya di kalau misalnya Anda berinvestasi di industri farmasi ketika awal COVID, itu nilai sahamnya itu udah naik berapa ratus %. Kenapa? Karena semua orang butuh obat. Jadi ketika semua orang butuh obat, biasanya semua perusahaan itu sales-nya akan tinggi. Jadi nilai sahamnya akan tinggi. Kemudian kalau misalnya Anda beli sahamnya Astra Internasional, Astra itu kayak misalnya Anda beli mobil ya. Itu kan pemiliknya Astra. Ketika terjadi pandemi PPKM, saham Astra itu rendah, turun sekali.
I think it's like Rp3.000 sampai Rp4.000. Sekarang setelah COVID mulai mereda, sahamnya naik menjadi Rp7.000 sampai Rp9.000. Jadi kalau misalnya Anda beli sahamnya Astra bulan 7 kemarin, bulan 6 kemarin, maka di bulan ini Anda sudah, misalnya beli saham 10 juta ya, bulan ini Anda mungkin sudah dapat tambahan income 20 juta. So basically that's how the market works. But kita harus melihat, kalau kita lihat seperti misalnya pestle analysis, kita lihat bahwa kalau misalnya di industri mobil, di kondisi COVID itu pasti akan jelek performanya, akan rendah, akan turun gitu. Tapi kalau setelah COVID itu bisa diatasi, maka harga dari saham perusahaan tersebut kemungkinan besar akan naik. Jadi kita lihat dari environment atau kondisi lingkungan dari perusahaan tersebut. Jadi ada kondisi yang memang predictable, unpredictable. COVID ini adalah kondisi yang unpredictable. Tapi dari segi predictable-nya adalah kita yakin bahwa ada vaksin, pasti ini akan bisa dilewati gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang suffering sebenarnya bagus, tapi suffering karena COVID, itu bisa kemudian nanti ketika COVID-nya selesai, perusahaan tersebut akan kembali sehat gitu. Kayak misalnya industri transportasi ya, kemudian kayak misalnya mobil, motor, itu sales-nya akan naik setelah kemudian COVID itu bisa diatasi atau ekonomi kembali pulih. Jadi itu kita lihat dari perspektif makro environment-nya atau yang kita kenal dengan pestle analysis. Nah, itu salah satu contoh gitu. While kemudian yang seperti yang sudah saya mungkin pernah sebutkan ya, jadi kalau kita berbicara tentang macro environment analysis atau pestle analysis, kita melihat sejauh mana kondisi environment suatu tempat atau suatu daerah itu, suatu negara tersebut mempengaruhi misalnya kondisi bisnis di negara tersebut ya. Let's say kalau kita lihat dari segi pestle analysis secara Indonesia secara makro dibandingkan let's say dengan Vietnam, ada beberapa hal yang mungkin kita sangat lemah, seperti misalnya dari segi legal ya. Kalau di Vietnam itu karena sistem politiknya itu centralized, jadi tidak ada partai ya. Jadi itu dia otoritatif sistem government. Jadi secara pengambilan keputusan itu tidak ribet. Jadi diambil dari pusat kemudian diterapkan ke bawah. Kalau kita itu karena kita demokrasi, banyak partai politiknya. Jadi untuk satu keputusan itu bisa lama, ribet, kemudian keputusan itu bisa berbeda karena koordinasi antara satu kelembagaan dan kelembagaannya belum tentu sesuai dengan ekspektasi atau belum tentu 100%. Sehingga kemudian banyak peraturan yang memang tumpang tindih, di kementerian ini buat peraturan ini, ternyata di kementerian yang lain sudah buat peraturan itu. Jadi ketika user ingin mengikuti peraturan itu bingung, ini yang mana yang harus